Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Pelajaran kita pada kali ini tentang bentuk aljabar ya. Kata aljabar itu berasal dari kata aljabr yang tercantum dalam buku yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, karya matematikawan asal Persia yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang lahir pada tahun 780 dan wafat tahun 850. Bentuk aljabar yang kita akan pelajari terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, serta kombinasinya. Mari kita pelajari masing-masing dari bentuk aljabar tadi ya. Yang pertama variabel. Variabel adalah suatu lambang yang nilainya belum diketahui. Biasanya menggunakan huruf alfabet. Bisa A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mempunyai variabel. Koefisien adalah konstanta dari suatu suku yang ada variabelnya. Kita ambil contoh misalnya 9Y. Maka yang 9 ini kita sebut dengan koefisien, sedangkan Y kita sebut variabel. Nah, untuk kalau bentuk berikutnya 3X tambah 5Y, 3 ini disebut dengan koefisien, sedangkan X variabel. Nah, 5 ini yang tidak ada variabelnya kita sebut dengan konstanta. Gitu ya. Nah, bentuk dari 9Y ini kan hanya satu suku, 9Y, maka ke dalam matematika disebut suku 1. Sedangkan 3X tambah 5, karena 2 suku, 3X dan 5 kita sebut dengan suku 2. Begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh pertama ya. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, misalnya 9X, B 3X kuadrat tambah 6Y ditambah 2, C 2X kuadrat ditambah 3A ditambah 4A kuadrat ditambah 5T dikurang 7. Mari kita jawab. Jawabannya supaya singkat, Bapak bikin dalam bentuk tabel, ya perhatikan soalnya. Soal yang 9X itu kita sebut suku 1 karena cuma ada satu suku dan variabelnya juga cuma ada X. Nah, koefisiennya 9, angka yang di depan X, sedangkan konstantanya tidak ada. Untuk yang kedua, yang B, 3X kuadrat tambah 6Y tambah 2, disebut suku 3. Dan variabelnya ada 2, X dan Y. Sedangkan koefisiennya 3 untuk X kuadrat dan 6 untuk Y. Konstantanya angka 2. Kemudian untuk soal yang ketiga disebut suku 5. Karena ada 5 suku. Variabel yang ada adalah S, A, dan T. Nah, koefisiennya 2 untuk yang variabel S pangkat 2. Kemudian 3 untuk variabel A. 4 untuk variabel yang A pangkat 2 dan 5 untuk variabel yang T pangkat 2. Sedangkan konstantanya adalah bilangan minus 7. Bahasan kita berikutnya tentang suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Misalnya 9X dengan 15X, kan variabelnya sama-sama X tuh ya. Yang kedua misalnya 3A dengan min 7A dan 23A, sama-sama variabelnya A. Jadi yang diperhatikan hanya variabelnya, adapun koefisiennya tidak nggak sama ya. Nah, kalau yang tidak sejenis yang bagaimana? Yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang tidak sama. Misalnya
3A tidak sejenis dengan 3Y karena variabelnya yang satu A, yang satu Y. Atau 3A tidak sejenis juga dengan 4A pangkat 2 karena yang satu A, yang satu A pangkat 2 menjadi tidak sejenis. Selanjutnya kita lakukan operasi dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis ya. Kalau yang tidak sejenis tidak bisa dijumlahkan. Misalnya, sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, 5x ditambah 3x. Yang kedua, 8n ditambah 7n, kemudian dikurang 6n. Yang ketiga, 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 10x pangkat 2 dikurang 6x. Baik, kita jawab. Untuk yang pertama, karena sama-sama variabelnya x, maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 5 tambah 3 baru di variabel x. Jadi 5 tambah 3 8x. Begitu juga nomor 2 karena variabelnya semuanya n. Jadi tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 8 ditambah 7 dikurang 6. 8 dikurang 7 15 dikurang 6 9n. Nah, untuk yang nomor 3 ada variabel x yang pangkat dan ada yang tidak ya. Maka yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan yang pangkat untuk x-nya sama, misalnya yang pangkat 2. 7 ditambah 10 x pangkat 2. Kemudian yang x pangkat 1 min 5 dikurang min 6 dikurang 6. Min 5 dikurang 6 x. Ini 7 tambah 10 17 x pangkat 2 min 5 dikurang 6 min 11 x. Ini sudah tidak bisa lagi dijumlah karena variabel yang satu x pangkat 2 sedangkan variabel yang satu lagi x. Jadi hasilnya sampai di sini saja. Bahasan kita selanjutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Kita lihat contohnya. Sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama 9 kali A. Yang B M kali min 7 kali 2N. C min 5 dikali P ditambah 8. D 2 kali Y dikurang 3 ditambah 3 dikali min 5Q tambah 4. Sekarang kita jawab satu-satu ya. Untuk yang A, 9 kali A, 9A. Karena di depan angka A, koefisiennya adalah 1. Jadi 9 kali 1 sama dengan 9. Untuk yang B, koefisien M 1 dikali min 7. 1 kali min 7 min 7 dikali 2 min 14. Variabelnya tinggal M kali N, MN. Jadi min 14 MN. Kalau yang C kita gunakan sifat distributif ya. Jadi min 5 kali P min 5P min 5 kali plus 8 jadi min 40. Yang D juga gitu, kita gunakan sifat distributif dulu. 2 kali Y 2Y, 2 kali min 3 min 6 ditambah 3 kali min 5 min 15Q, 3 kali 4 12. Selanjutnya antara 2Y dengan min 15Q kan ini beda variabel sehingga tidak bisa dikurang. Jadi tetap kita tulis 2Y min 15Q sedangkan konstantanya minus 6 ditambah 12 sama dengan 6. Berarti akhirnya 2Y dikurang 15Q ditambah 6. Bahasan kita selanjutnya adalah perkalian antar bentuk aljabar. Sebagai contoh kita lihat yang misalnya yang A 9B dikali 2A, yang B min 5P dikali 2P dikurang 3, yang C min 5X kali 2X kuadrat tambah 3Y, yang D 3X tambah 5 dikali 2X tambah 3,
Kemudian yang E, min X tambah 1 kali 5X dikurang 2. Yang D, 2X dikurang 3 kali X tambah 4Y dikurang 5. Kita jawab ya. Yang A itu adalah perkalian suku 1 dengan suku 1. Tinggal kita kalikan saja, 9 kali 2, 18, kemudian variabelnya B kali A itu jadi AB, karena disusun sesuai dengan urutan abjad. Yang B perkalian suku 1 dengan suku 2. Kita gunakan sifat distributif. Min 5 kali 2 itu min 10. P kali P, P pangkat 2. Terus min 5 kali min 3 plus 15 P. Yang C masih perkalian suku 1 dengan suku 2. Masih gunakan sifat distributif. Min 5 kali 2 min 10 X-nya pangkat 3. Kemudian min 5 kali 3 min 15 XY. Yang D perkalian suku 2 dengan suku 2. Maka kita kalikan dulu 3X kali 2X 6X pangkat 2. 3X kali 3 9X. Lanjut kita kalikan 5 kali 2 10X. 5 kali 3 15. Kemudian yang D jadinya 6X kuadrat ditambah 19X tambah 15. Karena X kuadrat tidak ada lagi yang sejenis dengan X kuadrat, langsung kita tulis 6X kuadrat. Tapi 9X dan 10X ini karena sejenis bisa dijumlah, 9 tambah 10 19X plus konstantanya 15. Yang E juga masih perkalian suku 2 dengan suku 2. Kita kalikan min X kali 5X jadi min 5X pangkat 2. Min X kali min 2 jadi plus 2X. Kemudian 1 kali 5X 5X. 1 kali min 2 min 2. Kemudian masih bisa kita teruskan. Min 5X kuadrat karena tidak ada lagi yang sejenis kita langsung tulis. Nah, ini 2X dengan 5X sejenis, 2X tambah 5X 7X, konstantanya min 2. Yang D perkalian suku 2, yang F maksudnya nih ya. Maaf saya Bapak salah tulis. Yang F itu perkalian suku 2 dengan suku 3. Tinggal kita menggunakan sifat distributif seperti tadi. 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 4Y, 8XY, 2X kali min 5, min 10X. Sekarang min 3, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 4Y, min 12Y, min 3 kali min 5, plus 15. Tinggal kita lihat mana yang sejenis bisa dijumlahkan. 2X kuadrat tidak ada lagi yang sejenis, 8XY juga tidak ada lagi yang sejenis lagi min 10X dengan min 3X, ini jadi min 13X, min 12Y tidak ada lagi yang sejenis, plus 15 konstanta juga sendiri. Inilah hasilnya. Bahasan kita selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Yang pertama pembagian bentuk aljabar dengan konstanta ya. Misalnya kita sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut. Yang pertama 8X dibagi 2. Yang B 9X dikurang 12 dibagi 3. Yang C 10X dikurang 25Y ditambah 3 dibagi minus 5. Mari kita jawab ya. Yang pertama kita jawab, tinggal kita bagi saja konstanta X-nya 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu kan 4. Jadi hasilnya 4X. Begitu juga yang B, konstantanya 9 kita bagi 3, 3. Kemudian min 12 kita bagi 3, hasilnya 4. Jadinya 3X min 4. Begitu juga yang C, masing-masing koefisiennya kita bagi 10 dibagi minus 5, minus 2X, min 25 dibagi minus 5 jadi plus 5Y, 30 dibagi minus 5, minus 6. Bahasan kita selanjutnya adalah pembagian antar bentuk aljabar ya. Misalnya mari kita sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikutnya. Yang A 18Y pangkat 2 dibagi 6Y. Yang B 48X pangkat 5 Y pangkat 4 Z dibagi 12X pangkat 3 Y. Yang C
4x kuadrat dikurang 6x dibagi 2x. Yang D x per y tambah y per x dibagi x kuadrat tambah y kuadrat per x tambah y. Kita mulai jawab satu persatu. Kita mulai dari yang A. Ini koefisiennya tinggal kita bagi, 18 dibagi 6 itu 3, y pangkat 2 dibagi y tinggal y. Jadi jawabannya 3y. Begitu juga untuk yang B, 48 dibagi 12 itu 4, x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 tinggal x pangkat 2, y pangkat 4 dibagi y pangkat 3. Z tidak ada pembaginya. Untuk yang C, kita bagi dengan 2x, 4x kuadrat dibagi 2x itu 2x, min 6x dibagi 2x itu 3. Nah, untuk yang D, kita samakan dulu penyebut yang pembilang, ya. Jadi kita samakan dengan xy, kemudian xy dibagi y dapat x dikali x jadi x kuadrat. Begitu juga xy dibagi x y dikali y jadi y pangkat 7, pembilangnya x kuadrat tambah y kuadrat per xy. Penyebutnya masih tetap sama. Nah, pembagian ini kan bisa kita rubah jadi perkalian, tetapi ingat pecahan yang kedua kita balik, ya. Setelah kita balik pecahan kedua, ternyata pecahan pertama dengan pecahan kedua sama tuh di pembilang pecahan pertama sama dengan penyebut pecahan yang kedua, sehingga bisa dibagi, sehingga pembilangnya tinggal x tambah y per penyebutnya xy. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per y ditambah 1 per x. Sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.